Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal gas lanjutin Kangkuli. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, dimana Lloyd yang baru balik dari hiatus langsung disuruh lawan naga kematian sama autornya. Memang Dajjal autornya. Walaupun udah keroyokan, Lloyd, Ratu Magento, dan Xavier pun tetap kewalahan untuk melawan Targa yang udah jadi OP kebangetan. Namun di suatu kesempatan, Lloyd mendapatkan ide untuk bisa sedikit memukul mundur Targa, di mana mereka bertiga berhasil memotong ekor milik Targa hingga ia terjatuh dari ketinggian. Ini alurnya bakal maju mundur ya, jadi kalau bingung itu derita Anda. Lanjut. Scene lalu berpindah maju saat Lloyd dan Xavier telah nyantai-nyantai di rumah. Ini kayaknya habis lawan Targa ya. Sana terlihatlah Lloyd yang lagi ngaso sambil pakai kolor doang. Xavier yang melihat itu pun auto ngerosting Lloyd. Soalnya Lloyd kalau pakai kolor doang tambah kelihatan burik mukanya. Lloyd pun sontak ngamuk-ngamuk karena mukanya terus diledekin sama semua NPC di manhwa ini. Padahal kan muka buriknya Lloyd adalah aset yang bikin cerita ini laku ya kan? Betul tidak? Xavier lalu merubah topik pembicaraan. Ia bertanya kepada Lloyd, kapan Lloyd akan memanggil kedua orang tuanya dengan sebutan bapak dan ibu. Soalnya Lloyd kan memanggil mereka dengan gelarnya doang. Lloyd yang mendengar itu pun terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Xavier itu. Xavier lalu menambahkan, sejujurnya ia ingin memanggil kedua orang tuanya Lloyd sebagai ibu dan bapak. Tapi ia sadar kalau dirinya tidak bisa melakukan hal itu. Maka dari itu, dia heran kenapa Lloyd malah memanggil kedua orang tuanya hanya dengan gelarnya doang. Ya gimana lagi ya, kan Frontera sama istrinya kan bukan real bapak ibunya Suhu alias si Lloyd. Jadi si Lloyd gak srek lah. Melihat sepertinya Lloyd tidak bisa menjawab, Xavier pun lalu meminta maaf. Ya hanya terbawa suasana aja. Dia meminta Lloyd untuk melupakan pertanyaannya itu. Dan Xavier pun akan beranjak pergi. Lloyd yang melihat itu pun memaklumi perasaan Xavier. Karena kedua orang tua Xavier telah lama meninggal, pastinya dia kangen. Namun saat Xavier akan pergi, Lloyd pun bertanya bagaimana, apakah Xavier mengingat tentang kedua orang tuanya. Xavier lalu bertanya, apakah Lloyd begitu penasaran hingga menanyakan hal itu? Lloyd pun lalu menjawab, bahwa ia sangatlah penasaran. Tapi scene pun berpindah mundur ke pertempuran melawan Targa, di mana Targa yang kehilangan ekornya pun menghantam tanah dengan sangat keras. Ia bahkan merasa begitu kesakitan. Padahal kan dia udah jadi undead. Ia pun menjadi begitu geram, padahal dia udah jadi OP pakai banget, tapi masih susah aja lawan Kangkuli yang cuma modal muka burik doang. Namun belum selesai ia ngomel, tiba-tiba dari atasnya muncul podong yang telah berubah menjadi jumbo. Dan duar, podong jumbo pun langsung menghantam wajah dari Targa hingga tersungkur ke tanah lagi. Lalu muncullah Lloyd dan Ratu Magento yang mendarat tepat di depan Targa. Lloyd pun langsung mengeluarkan serangan Mega Blasting. Namun serangan Lloyd itu bukan diarahkan ke Targa. Sontak Targa yang melihat itu pun menjadi bingung. Ini Lloyd aibnya lagi busuk apa gimana nih? Namun dari atasnya muncul Xavier yang sudah menyiapkan serangannya, dan slash, Xavier pun langsung menebas leher Targa hingga Targa berteriak kesakitan. Dan ternyata rencana Lloyd yang sebenarnya adalah membuat Targa tak bisa berkutik, dan dia akan menyerap Dark Mana milik Targa dengan skill Supercharge kayak lawan Undead Mastodon kemarin. Lloyd dan Xavier pun mengeluarkan semua usaha mereka untuk bisa mengalahkan Targa yang super duper OP. Dan lalu muncullah notifikasi sistem, di mana level jantung mana milik Lloyd telah meningkat dengan pesat, dan kemampuan untuk memurnikan Dark Mana Undead juga meningkat. Melihat kalau Xavier kewalahan, Ratu Magento pun lalu datang untuk membantu. Dan cetuar, Ratu Magento pun melepaskan tebasan pedang aura miliknya yang begitu kuat, sehingga tulang dari Targa pun retak akibat menerima serangan dari dua Sword Master tingkat tinggi. Targa pun sontak berteriak dengan keras sampai-sampai ia berusaha untuk memberontak. Lloyd pun terus menyerap Dark Mana dari Targa, dan sedikit lagi Lloyd pun bisa memurnikan mana Undead Dragon itu. Dan muncul notifikasi sistem, di mana Lloyd telah mendapatkan skill baru, yaitu manusia setengah naga. Di mana mana milik naga Temper yang telah diserap dengan jumlah besar telah ditambahkan ke dalam mana Heart milik Lloyd. Apakah Lloyd akan jadi OP? Dan muncul lagi notifikasi tambahan, di mana setiap naga yang ditemui Lloyd akan menjadi tertarik kepadanya. Jadi Kangkuli naga ya guys ya. Terlihatlah perjuangan Ratu Magento, Xavier, dan Lloyd untuk bisa menaklukkan Targa yang begitu OP pakai banget. Tapi scene lalu maju lagi, di mana Xavier berkata kepada Lloyd. Xavier selalu berpikir kalau Lloyd adalah orang yang gak kepoan dengan hubungan orang lain. Tapi kok sekarang kepo? Lloyd pun menjawab bahwa dia aja gak tahu kenapa tiba-tiba jadi kepo, padahal mereka aja bukan teman.
Dan scene pun kembali ke situasi sekarang, di mana Lloyd yang tengah menyerap dark mana milik Targa tidak menyadari kalau ekor Targa yang terpotong pun sudah berada di atas kepalanya, dan tulang itu akan menimpa Lloyd. Xavier yang menyadari itu pun sontak panik, dan dia berteriak untuk memperingati Lloyd akan bahaya tulang itu. Lloyd yang menyadari itu pun langsung menghentikan penyerapan mananya, dan ia berusaha melindungi diri. Namun ternyata Xavier pun langsung bergerak untuk melindungi Lloyd dari tulang itu dengan mengorbankan dirinya. Sontak Lloyd yang melihat itu pun auto terkejut. Ia tidak menyangka kalau Xavier akan melindungi dirinya, bahkan sampai berkorban seperti itu. Dan Xavier yang tertimpa tulang segede gaban itu pun auto terluka cukup parah, bahkan ia sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Tidak berhenti di situ saja, Xavier pun lalu terpental cukup jauh akibat benturan yang begitu kuat hingga mencapai sungai buatan. Dan Xavier pun lalu tercebur ke dalam sungai buatan itu dalam kondisi yang begitu menyedihkan karena Xavier mengalami luka yang cukup parah dan kehabisan stamina. Sementara itu, Targa pun kembali bangkit dengan menghempaskan podong dari mulutnya. Hal itu bisa terjadi karena Lloyd menghentikan penyerapan mana. Targa lalu mengambil ekornya dan menyambungkannya kembali dengan sihir sehingga ia bisa kembali untuk terbang. Sementara itu, Lloyd pun shock melihat Xavier yang rela berkorban demi dirinya. Bahkan Lloyd sampai-sampai tidak menyadari kalau Targa akan menggemprek dirinya. Dan jedar. Untung sebelum Lloyd digeprek oleh Targa, Ratu Magento pun berhasil menyelamatkannya. Untung gak jadi tamat ya guys ya. Ratu Magento pun lalu berusaha untuk menyadarkan Lloyd yang masih shock dengan kejadian tadi. Ia mengingatkan Lloyd untuk mencari solusi seperti yang ia biasa lakukan. Ratu Magento menambahkan bahwa Lloyd harus menyelamatkan Xavier, karena jika tidak ada Xavier, maka mereka dan seluruh kerajaan Magento akan hancur. Ia meminta Lloyd untuk menyelamatkan Xavier seperti ia menyelamatkan dirinya. Namun Lloyd tampaknya masih shock, karena ia bisa merasakan kalau mana milik Xavier telah lenyap, dan hal itu sudah berada di luar jangkauannya. Apakah Xavier akan mokat? Dan terlihatlah Targa yang sudah berada di depan Lloyd dan Ratu Magento, yang sudah tidak berdaya sambil terduduk lemas. Sementara itu, di posisi Xavier, ia pun tenggelam ke dasar sungai akibat luka yang ia terima. Mana dan staminanya juga sudah terkuras habis hingga memperburuk keadaan. Namun Xavier masih sadar saat itu. Ia berusaha kembali untuk mengumpulkan mananya agar ia bisa keluar dari air. Namun saat Xavier akan mengumpulkan mana di jantungnya, mana milik Xavier justru menjadi redup dan seperti akan lenyap. Sontak Xavier pun berpikir, apakah ini akan menjadi akhir dari hidupnya? Sementara itu, kita diperlihatkan ke kondisi Ratu Magento dan Lloyd, di mana Ratu Magento sedang menggendong Lloyd untuk melarikan diri dari Targa yang mengejar mereka. Di sana Lloyd sepertinya kena mental, di mana ia terus menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa Xavier. Ia seharusnya menggunakan ending spoiler untuk memastikan apa yang terjadi, bukannya ngumpulin poin doang tapi nggak dipakai. Namun di saat-saat itu, Lloyd pun lalu tersadar. Apapun yang terjadi, apapun yang ia hadapi, ia harus bisa menyelamatkan Xavier, karena dia adalah Kangkuli sejati. Ia pun lalu menyuruh Ratu Magento untuk menendang pantatnya sekuat mungkin. Sontak Ratu Magento yang mendengar itu pun menjadi bingung, namun ia tetap menuruti perkataan Lloyd itu. Dan Ratu Magento pun menendang Lloyd dengan keras hingga Lloyd terpental cukup jauh ke arah sungai tempat Xavier tenggelam. Dan terlihatlah Xavier yang mulai bangkit kembali karena dia sangat ingin menyelamatkan Lloyd. Dan terlihatlah Lloyd dan Xavier yang sama-sama berkata, "Aku akan menyelamatkan temanku yang berharga." Dan saat mereka berhasil bergandengan tangan, Lloyd pun lalu menyuruh Xavier untuk menyerap mana miliknya, sehingga Xavier bisa nge-charge kekuatannya lagi. Dan terlihatlah Xavier yang mulai menyerap mana milik Lloyd di dasar sungai. Berkat itu, terjadilah ledakan energi yang mencuat-cuat dari tubuh mereka berdua. Dan sementara itu, scene pun berpindah ke posisi Ratu Magento yang sudah mulai terdesak oleh Targa, di mana Targa akan menembak Ratu Magento dengan bijudama dari jarak dekat. Namun, wush, podong pun lalu muncul dengan menggunakan skill Nikodon Yoyo kayak Choji. Dan pruak, podong pun langsung menghantam Targa yang lagi nge-charge bijudama, sehingga serangan dari Targa itu pun meleset tidak mengenai Ratu Magento. Dan boom! Terjadilah ledakan yang begitu dahsyat akibat bijudama dari Targa itu yang untungnya meleset. Sementara itu, kita diperlihatkan kondisi Xavier yang tengah menyerap mana milik Lloyd, di mana Xavier merasa janggal dengan mana yang dimiliki Lloyd ini. Bentuknya memang sangat mirip dengan mana, tapi ada satu hal yang berbeda dari biasanya. Xavier bahkan tidak yakin kalau itu adalah mana, seolah-olah kekuatan Lloyd ini bisa terlepas dari aturan dunia. Sementara itu, untuk mengalihkan perhatian dari Targa, Guming pun kembali melepaskan bom tai lencong ke arah Targa yang persis di bawahnya. Targa yang gak mau kena telek lagi pun langsung berpaling
berpindah dengan sangat cepat ke arah Guming yang lagi ngising. Sontak Guming pun auto terkejut setengah mampus. Melihat itu, Podong dan Bell pun melakukan combo untuk menyerang Targa, di mana Podong melemparkan Bell dengan sekuat tenaga ke arah Targa yang siap menerkam Guming. Dan dengan serangan kentut berapinya, Bell pun menyerang Targa. Sontak pandangan dari Targa pun menjadi terganggu akibat tertutupi oleh asap yang dikeluarkan oleh Bell. Dan Ratu Magento pun menggunakan kesempatan itu untuk menyerang secara diam-diam. Namun di saat ia akan menyerang Targa, mata kanan dari Ratu Magento pun kumat secara tiba-tiba sehingga pergerakan dari Ratu Magento terganggu. Sontak Ratu Magento pun ngedumel karena timingnya jelek banget. Jedar, Targa pun langsung menghempaskan Ratu Magento dengan sayap miliknya. Sementara itu, di posisi Xavier, ia merasa kalau tubuhnya tidak akan kuat untuk menahan mana milik Lloyd. Xavier sampai harus menahan rasa sakit yang begitu luar biasa. Akibatnya, Xavier pun mulai kehilangan kesadaran karena tubuhnya tidak akan bisa menahan mana milik Lloyd. Xavier pun meminta maaf kepada Lloyd karena ia telah gagal dan dia juga tidak bisa bersama Lloyd lagi. Dan sebagai perpisahan, Xavier pun melirik ke arah Lloyd untuk yang terakhir kalinya. Namun, Xavier pun melihat wajah Lloyd yang begitu gila nih, sampai-sampai orang yang lihat harus mandi kembang 7 rupa. Amit-amit ya Bang Babu, gua harap mama bekas pacar. Xavier yang udah mau mokat pun sontak gak jadi, karena ia terkena jumpscare di depan mukanya. Siapa yang gak shock coba lihat wajah 8 bit kayak gitu? Dan berkat muka buriknya Lloyd itu, jantung mana milik Xavier pun kembali terisi. Dan bukan itu saja, jantung mana yang lain pun mulai bermunculan di dalam tubuh Xavier. Lalu muncul notifikasi sistem, di mana Xavier yang telah melihat wujud aslinya Lloyd yang berasal dari dunia luar, sekarang telah memahami sisi luar. Kayaknya wujudnya Suho tidak semengerikan ini dah dulu, ya kan? Lalu muncullah notifikasi sistem lainnya, di mana Xavier telah mengontrol mana the top of world yang diserap dari tubuh Lloyd. Dan Xavier telah mengabaikan hukum sebab akibat di dunia ini. Dan setiap sel dari tubuh Xavier kini telah menjadi jantung mana. Anjir, cok, di buff gila-gilaan Xavier. Dan wush, Xavier yang udah dapat buff gila-gilaan pun mengeluarkan sayap di kedua punggungnya. Kalian inget gak? Part berapa gitu yang bahas Grandmaster? Nah, sekarang Xavier udah jadi Grandmaster, sosok yang paling OP di dunia ini. Si Lloyd pun melihat semua notifikasi sistem itu. Ia menyadari kalau Xavier akan menjadi makhluk yang benar-benar OP. Dan sementara itu, Shin berpindah ke sisi Ratu Magento. Dia yang akan terjatuh dari langit pun berhasil diselamatkan oleh Guming. Namun keadaan mereka sangatlah tidak bagus, di mana mereka sudah tidak lagi bisa melawan Targa. Di mana Targa akan melepaskan serangan Bijudama ke arah binatang fantasi Lloyd dan juga Ratu Magento. Dan di saat itulah Xavier pun terbang dengan begitu cepat menggunakan kedua sayapnya untuk melindungi Ratu Magento dan hewan fantasi Lloyd. Lalu Xavier pun menjadi begitu keren, di mana bukan kekuatannya saja yang di-buff, tapi mukanya juga. Sementara itu si Lloyd masih tepar di pelukan Xavier. Sangat gila nih ya Lloyd. Bentar-bentar, kayaknya ada yang kurang nih. Nah, kayak gini kan lebih bagus. Bagus buat anak. Targa pun sontak menjadi kebingungan karena ia tidak melihat kedatangan Xavier. Kok dia udah datang aja depan mukanya. Tapi si Targa mah masih santai-santai aja karena dia nggak tahu kalau Xavier udah di-buff sama autornya. Namun, goblok! Teriak Lloyd yang langsung dilempar sama Xavier ke tanah. Buang aja bang ke bantar gebang, gak apa-apa dah. Xavier pun lalu menebas pedangnya dengan pelan ke arah Targa. Sontak Targa yang melihat itu pun auto bingung. Ini Xavier habis mokat, masa jadi boti? Lemes banget tebasannya, kurang bertenaga gitu. Namun ternyata tebasan lemah yang ditujukan Xavier itu adalah tebasan berat yang bahkan Targa tidak bisa melihatnya. Dimana dengan satu gerakan dari Xavier itu, Targa pun langsung terbelah-belah menjadi potongan-potongan yang sangat kecil. Kayak skillnya Atomic Samurai ya kan? Dan potongan kecil-kecil dari Targa itu pun langsung berjatuhan ke tanah. Saking banyaknya, potongan tubuh itu pun bertumpuk layaknya bukit. Melihat kemampuan Xavier itu, Lloyd pun menjadi semakin yakin kalau Xavier telah menjadi seorang Grandmaster. Dan kini, Xavier menjadi yang paling OP. Lloyd pun lalu menghampiri Xavier. Ia berkata, Xavier, kalau ada proyek yang motong-motong, bantuin aku ya. Ku beliin seblak nanti. Namun sebenarnya Lloyd pengen ngomong kalau dia seneng lihat Xavier berhasil ya kan. Cuma kehalang gengsi aja. Sementara itu, Xavier pun auto kesel diomongin kayak gitu. Masa orang habis mau mati malah disuruh nguli ya kan? Tapi Xavier pun lalu tersenyum ke arah Lloyd. Sepertinya dia menyadari maksud perkataan Lloyd itu.
Dan terlihatlah semua hewan fantasi Lloyd yang langsung menghampirinya. Kodong, Bell, Hippo, dan Guming bahkan sampai menangis melihat Lloyd baik-baik saja. Mimin mau pelihara kayak gini dong satu, biar bisa diajak kerja. Beli di mana ya? Keranjang kuning ada kah? Dan terlihatlah Ratu Magento yang sudah pulih dari sakit matanya. Ia pun langsung menghampiri Lloyd dan Xavier. Lloyd pun langsung membungkuk memberi hormat kepada Ratu Magento yang datang. Dan di saat itu muncullah notifikasi sistem, di mana sistem itu menunjukkan jumlah nyawa yang telah diselamatkan Lloyd akibat aksinya ini. Di mana lonjakan hitungannya pun sampai 31 juta jiwa lebih dikit, melonjak 10 juta jiwa. Lloyd pun bertanya, apakah benar jika Targa masih hidup, korbannya akan mencapai 10 juta jiwa? Sistem menjawab bahwa korban dari Targa nggak nyampe 10 juta jiwa. Sontak Lloyd pun bertanya, kenapa perhitungannya sampai 10 juta? Sistem lalu menyuruh Lloyd untuk membayangkannya. Misalnya, salah satu jiwa yang diselamatkan Lloyd adalah seorang pengusaha yang sehat. Usaha yang dimiliki orang itu akan menyelamatkan satu keluarga yang kelaparan. Lalu, anak dari keluarga itu akan tumbuh dewasa dan menyelamatkan seseorang yang tenggelam. Dan orang yang tenggelam itu pun akan menjadi dokter nantinya. Dan dokter itu bisa berhasil membuat obat yang bisa menyelamatkan banyak orang. Intinya tuh kayak kejadian berantai gitulah. Ntar Lloyd nyelamatin satu orang, orang itu nyelamatin orang lain gitu. Makanya hitungannya sampai 10 juta. Kayak amal jariah lah. Sistem kembali menegaskan kalau nyawa yang diselamatkan Lloyd bukan hanya satu orang saja. Dan setiap jumlah nyawa akan dimasukkan ke poin CP. Lloyd pun lalu bergumam, coba aja poin CP-nya bisa ditukar pakai duit ya kan? Mantap, aku bisa beli Robicon. Melunjak anjing, ucap sistem yang kesel sama Lloyd. Dan di saat itu, Xavier lalu memanggil Lloyd. Xavier bertanya, apa yang ia harus lakukan kepada naga ini? Soalnya naga ini punya atribut keabadian, jadi bakal hidup lagi. Apa dia harus motong-motong jadi lebih kecil? Namun Lloyd berkata kalau Xavier tidak perlu melakukannya. Dan terlihatlah skill undead control milik Lloyd yang telah naik menjadi level 2. Lloyd berkata untuk membiarkan si naga undead itu bangkit kembali. Dan terlihatlah notifikasi sistem, di mana objek undead yang dapat dikendalikan Lloyd bertambah. Sekarang muncul opsi untuk mengendalikan undead bone dragon. Dengan tersenyum ala joker-joker India, Lloyd berkata, "Hei, bakal dapat budak kuli baru gratisan." Dan terlihatlah Targa yang mulai bangkit dengan menyatukan semua tubuhnya yang sudah terpotong-potong. Lloyd pun langsung mengaktifkan skillnya untuk bisa mengendalikan undead dragon itu. Namun Targa yang merasuki tubuh naga itu pun menolak kontrol yang coba ditanamkan oleh Lloyd. Dan muncul notifikasi sistem, di mana jiwa yang ada di dalam undead dragon menolak untuk dikuasai oleh skill undead control, yaitu jiwanya Targa. Sistem lalu bertanya, apakah Lloyd ingin membunuh parasit itu? Dengan tersenyum Lloyd berkata, pakai nanya, ya iyalah. Dan seketika jiwa Lloyd pun langsung dibawa ke dalam tubuh undead dragon itu. Sistem menyuruh Lloyd untuk mengalahkan Targa, King of Warlock, dan mendapatkan kendali atas undead dragon ini. Setelah melihat sistem itu, akhirnya si Lloyd pun tahu kalau Targa lah yang udah ngendaliin naga ini. Jadi sebelumnya dia nggak tahu ya. Dan terlihatlah jiwa Targa yang sedang termenung duduk di dekat Lloyd. Dan di saat Lloyd melihat ke arah Targa, muncullah semua status miliknya. Dari skill, nama, umur, pinjol, penyakit kayak hipertensi, kolesterol, berat badan, gender yang non-biner, semuanya lah pokoknya. Sontak Lloyd pun menjadi protes karena penjelasannya kepanjangan. Cok, kepanjangan asu. Memangnya aku peduli kalau dia non-biner, ucap Lloyd. Namun di saat itu, tiba-tiba si Targa pun mulai berbicara. Ia menceritakan kisah kelam hidupnya. Dimulai dari ia yang dibully sejak kecil, bahkan emaknya aja nggak mau sama dia. Pinjol di mana-mana, bahkan dia dihujat karena jadi non-biner. Targa pun sampai menangis menceritakan kisah kelamnya itu. Lloyd pun langsung memasang wajah sedihnya. Ia lalu memanggil Targa. Oi Targa, sontak Targa pun auto menoleh. Dan Lloyd lanjut berkata, kau lihat mukaku? Adakah wajahku terlihat peduli? Ucap Lloyd. Dan brak, Lloyd pun langsung meninju wajah Targa dengan sangat keras. Lu orang udah mau bunuh Oe lo. Terus sekarang lu orang suruh Oe dengan lu punya cerita. Oe mana peduli yo? Ucap Lloyd yang mangkel setengah mampus. Dan dengan tinjuan Lloyd itu, jiwa Targa pun langsung lenyap. Dan muncul notifikasi sistem bahwa parasit yang telah mengendalikan undead dragon telah berhasil disingkirkan. Dan Sim pun lalu berpindah di luar, di mana Ratu Magento dan Xavier lagi nungguin Lloyd yang pingsan sambil ngeces. Dan tiba-tiba dragon di depan mereka pun mengaung dengan sangat keras hingga mereka berdua menjadi terkejut. Sementara itu, akhirnya Lloyd pun tersadar saat jiwanya masuk ke dalam tubuhnya. Tapi agak gimana gitu ya masuknya. Kau memek. Saat tersadar, Lloyd pun langsung dihampiri oleh undead dragon itu. Sistem berkata, sambutlah budak kuli yang baru, undead dragon.
Sistem lalu meminta Lloyd untuk menjadikan hubungannya dengan Undead Dragon ini akan menjadi apa. Lloyd berkata, "Oi naga Indosiar, sekarang panggil aku Daddy. Aku sugar daddymu." Dengar itu, Dragon itu pun langsung mengeluarkan biju dama miliknya. Sontak Ratu Magento dan Xavier pun menjadi langsung waspada. Sementara itu, Lloyd langsung bingung. "Salah ya, tadi aku nyuruh panggil dia sugar daddy," ucap Lloyd. Namun ternyata Undead Dragon itu melepaskan biju damanya ke arah langit. Dan jedar, biju dama itu pun meledak membentuk lambang love, lope-lope. Dan Undead Dragon itu lalu berkata, "Sugar daddyku." Anjir, peliharaan sama-sama gila kayak Lloyd. Sontak Ratu Magento dan Xavier pun menjadi bingung dengan tingkah naga itu yang jadi koplak. Kalau udah hubungan sama Lloyd pasti gesrek ujung-ujungnya ya kan? Sementara itu, si Lloyd bangga jadi sugar daddy. Lloyd pun lalu mengulurkan tangannya untuk bisa mengelus kepala kuli barunya. Dan nampaknya naga itu seneng banget sama Lloyd. Lloyd lalu berkata, "Kau itu bukanlah makhluk terkutuk seperti zombie. Kau adalah naga kebanggaan di antara para naga. Dan aku akan memberikanmu nama." "Yong Yong," ucap Lloyd dengan penuh semangat. Sambil muncul efek-efek bling-bling gitulah. Kayak kenal gitu scene-nya. Namun Xavier dan Ratu Magento yang mendengar itu pun auto terkejut. Soalnya nama yang dipilih Lloyd itu jelek pakai banget. Bahkan sistem aja setuju kalau namanya jelek. Agus kayak Agus kan bagus. Sontak Lloyd pun protes. "Bacot anjir, gini-gini aku pernah belajar kimia." "Kimia pala bapak kau, nggak nyambung anjir," ucap sistem. Dan teriaklah semua hewan fantasi Lloyd yang menyambut kehadiran keluarga baru mereka. Sementara Lloyd mah senang-senang banget. Karena dengan adanya Yong Yong, dia bisa bikin proyek gede lebih cepat lagi. Kayak eskavator gratisan gitulah. Sementara itu, Ratu Magento pun hanya melihat Lloyd yang lagi ngelus-ngelus kuli barunya. Ratu Magento juga melihat ke arah Xavier. Ia pun bergumam, "Sekarang Xavier telah menjadi seorang Grandmaster, makhluk legendaris yang bahkan bisa menebas seorang dewa." Dan untuk Lloyd, dia punya Yong Yong naga Indosiar, di mana kekuatan Yong Yong bisa menghancurkan suatu kerajaan. Apalagi si Lloyd, dia punya kemampuan untuk menghancurkan seluruh alam semesta jika dia mau. Ratu Magento berpikir kalau sekarang Lloyd telah di luar kendalinya. Ratu Magento pun menjadi bersedih saat menyadari akan hal itu.